Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian di sana baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa juga mencuci tangan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun secara virtual melalui media YouTube. Tapi semoga saja pada kesempatan kali ini, pada proses pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk menunjukkan bukti bahwa kalian mengikuti video ini, silahkan kalian cantumkan nomor absen dan nama lengkap kalian di kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan belajar mengenai materi garis dan sudut. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya Bapak akan memaparkan tujuan-tujuan dari pembelajaran garis dan sudut. Tujuan yang pertama kita mempelajari materi garis dan sudut adalah memahami konsep titik, garis, dan bidang. Tujuan yang kedua yaitu memahami konsep sudut. Tujuan yang ketiga menentukan jenis-jenis sudut. Tujuan yang keempat menentukan besar sudut antara dua garis perpotongan. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu garis. Apa itu garis? Garis adalah titik-titik tak terhingga yang disusun berderet dari kedua arah sehingga bentuknya memanjang. Nah, bisa dari arah bawah ke atas, bisa dari arah atas ke bawah, bisa dari samping kanan ke samping kiri, dan juga sebaliknya. Atau bisa kita simpulkan juga dengan kedua titik yang dihubungkan. Misal kita mempunyai dua titik, yang satu kita namakan titik A dan yang satu lagi kita namakan titik B, dan apabila kedua titik tersebut dihubungkan, titik A dan titik B itu akan membentuk sebuah garis. Di sini ada titik A, kita hubungkan akan membentuk sebuah garis. Nah, dalam kita mempelajari garis, perlu kalian ketahui juga ada yang namanya kedudukan garis. Nah, kedudukan garis ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada garis sejajar, yang kedua ada garis perpotongan, yang ketiga ada garis berhimpit, dan yang terakhir ada garis bersilangan. Yang pertama, garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah apabila kedua garis berada di dalam satu bidang yang sama, dan apabila dipanjangkan kedua garis tersebut itu tidak saling berpotongan. Nah, itu kita namakan dengan garis sejajar. Yang kedua ada garis perpotongan. Nah, dinamakan garis perpotongan apabila garis tersebut memiliki satu titik potong. Nanti Bapak akan tampilkan contohnya di layar. Yang ketiga ada garis berhimpit. Garis berhimpit itu misal ada kedua garis, ini garis A dan ini garis B. Keduanya itu saling berhimpitan sehingga jika kita lihat itu hanya terdapat satu garis, padahal di situ ada dua garis, yaitu garis A dan garis B. Yang terakhir ada garis bersilangan. Nah, dikatakan dua garis bersilangan yaitu karena dua garis terletak dalam bidang yang berbeda kemudian tidak sejajar. Itu
bisa disebut dengan garis persilangan. Baik, itu saja anak-anakku mengenai garis. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah suatu wilayah antara dua garis yang bertemu pada suatu titik. Besar sudut bisa kita nyatakan dengan satuan derajat. Nah, di dalam sudut juga ada beberapa pembagian. Ada nama-nama sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Yang kedua ada sudut siku-siku. Yang ketiga ada sudut tumpul. Yang keempat ada sudut lurus. Yang kelima ada sudut refleks, dan yang keenam ada sudut penuh. Nah, yang pertama ada sudut lancip. Dikatakan sudut lancip apabila besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau besarnya di bawah 90 derajat itu bisa kita sebut dengan sudut lancip. Yang kedua ada sudut siku-siku. Nah, dikatakan sudut siku-siku apabila besar sudutnya itu 90 derajat. Pas 90 derajat, dan biasanya pada soal matematika sudut siku-siku itu ditandai dengan di sudutnya itu ada kotakan persegi gitu, untuk menandakan bahwa sudut itu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Itu kita namakan dengan sudut tumpul. Yang keempat ada yang namanya sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Yang kelima ada yang namanya sudut refleks. Sudut refleks itu sudut yang besarnya di atas 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Itu kita namakan dengan sudut refleks. Yang terakhir ada sudut penuh. Sudut penuh itu sudut yang besarnya 360 derajat. Itu saja mengenai materi garis dan sudut. Nanti Bapak akan cantumkan link tugas di kolom komentar. Kalian bisa klik saja tugasnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.